kembali lagi bersama Blues on Fire. Yay. Wow, barusan kita dengar tembang yang barusan banget, itu dari Aretha Franklin, judulnya Chain of Fools ya. Chain of Fools. Chain. Bawaannya kayak mau move gitu kan. Kali ini aku pengen ngobrol sama Bobby nih. Bob, halo Bobby. Halo. Bobby Maggie. Iya. Yeah. Bobby ini tukang pukul, tukang gebuk di Blues on Fire ya kan? Sama kan? Oh iya. Jadi Bob, sampai hari ini udah berapa lama gabung sama ini Bob? Blues on Fire. 9 tahun ya, 2014. Setelah dari 2014. Iya, setelah inisial A. Iya. Oke. Aku keempat lah waktu itu. Keempat tapi di tahun 2014. Iya. Asik banget Bob. Tadi waktu lagu kedua si That My Grave dari BB King itu kan. Iya. Nuansanya mau bikin beberapa beat itu kan. Ada bosas, kamu mainin apa aja peluang, itu. Banyak peluang untuk explore. Iya, dari segi lagunya memang selain isi listening, intonasi kayak bawaan bassnya itu jadi kepingin main yang apa? Lebih ekspresif ya. Maksudnya tadi disampaikan si Pendi, yaitu tadi porsi penempatan yang pas, partnya yang mana kita bisa explore. Ada beberapa lagu yang mungkin beatnya soft banget, manis ya. Iya. Kita mainnya lebih jaga beat aja. Iya. Itu bagus. Jadi di lagu yang tadi yang aku bilang, kamu dalam satu lagu itu main berapa part berarti tadi itu Bob? Kalau yang terakhir di mungkin yang over, khususnya yang tadi ya, yang si That My Grave itu kan, yang punya BB King itu kan? Itu ada bosasnya ya kan? Oh samba ya? Samba itu ada samba, terus isi salsa blues kalau iya. Ini apa le? SB Sam salsa blues. Iya. Kalau yang samba blues itu berarti blues samba. PS. Kalau SB sama SB jadi nggak ketemu. Iya. Tapi tetap benang merahnya blues. Iya. Apapun di mix sama salsa, samba, Latin atau beberapa ada swing juga, tapi tetap. Iya, ada swingnya juga tuh, Jadi kalau di kita kan teman-teman polanya di paradiddle ya. Iya, betul. Basicnya paradiddle ya. Rudiments ya. Iya. Jadi teman-teman yang penasaran, tadi di lagu kedua itu ada judulnya si That My Grave BB King, itu si Bobby ini memainkan beberapa part drum dalam satu lagu gitu kan. Uniknya itu tidak merusak secara komposisi, jadi hal yang menarik. Aku pribadi itu mendengarnya itu jadi ganti lagi, tapi tetap goyang gitu kan, bawaannya ganti lagi gitu. Iya kayak gitu ya Pak ya. Istilahnya Kak, dulu saya sama Galih punya istilah sendiri buat lagu itu. Dangdut blues Mas gitu kan. Dangdut blues itu kami menemukan 2015 pola itu kita sepakati karena Galih dia di samping pemain melodik juga pemain ritmik, jadi paham mengenai beat. Iya. Aku polanya aku masak seperti ini Galih langsung paham gitu. Kalau berlebihan marginnya Galih bilang kelebihan Sam gitu. Oke gitu. Jadi kemasannya jadi itu tadi yang kita mainkan. Iya. Seperti itu bagus. Keren. Salut. Bagus. Oke, lalu bersama BOF ini, seorang Bobby itu mau sampai kapan mainin blues Bob? Oke. Sorry, sebelumnya tak potong dulu. Ya. Kamu di Blues on Fire itu dari 2014 akhirnya ya? 2014. Sampai hari ini 2023. Ya. Dan kamu mau bertahan itu karena kebutuhan atau karena kamu memang senang Bob? Senang ya? Karena tempat kami explore di situ. Kalau si Pendi tadi boleh saya pinjam istilah dia, sumur tapi dalam. Iya. Kalau saya lebih ke
samudra tapi pekat. Samudra tapi pekat ya. Pekatnya ini banyak mengandung unsur, ada di situ ada hewan bermacam-macam ciptaan Tuhan. Pekatnya di situ. Oke. Berevolusi di samudra itu aja. Iya. Sedalam itu ya. Sepekat itu ya. Sepekat itu mungkin ekspresi kita, explore kita dalam mengemas blues. Nah, jadilah apa yang kita mainkan selama ini, mungkin itu bagus. Iya, mantap. Mau sampai kapan, Bu, main blues? Sampai menutup mata kayaknya. Iya. Agak melo sedikit ya. Niat ya. Agak melo ya, karena story blues kan memang setahu kami pada era-era abad 20 awal itu kan dari musik pemberontak ini ya, untuk berontak ya. Ya. Dari buruh tani, mereka kan pingin meluapkan hatinya dalam keresahan ya. Ada era-era afro itu kan. Iya. Ada keterbatasan kulit hitam sampai mereka istilahnya tuh melisma. Setahu saya melisma itu satu teknik vokal yang dimainkan hanya beberapa lirik tapi notasinya berubah-ubah. Dan pada saat itu udah ada alat. Ya. Mungkin seperti itu ya, Butari mungkin ya, Meliska. Itu pada saat itu Pak Agus. Jadi musik-musik yang berontak, yang ingin eksplor. Kan dia kan keresahan jiwa, makanya lebih melo. Meluapkan keresahannya itu kan. Seperti itu Agus. Iya. Kemudian apa seorang Bobby yakin bisa survive di industri musik entertainment, terutama di khususnya di Kota Malang gitu kan, dengan yang sama-sama kita tahu bahwa musik blues khususnya itu yang kita bahas di awal banget tadi itu adalah genre yang segmented banget gitu kan. Maksudnya bukan yang populer gitu kan. Sedangkan teman-teman Blues on Fire ini bermainnya di ranah-ranah entertain gitu kan, hiburan gitu kan. Gimana menurut Bobby? Iya, kita kan Blues on Fire ini tematik ya, segmented di blues kan. Iya. Terus kita pengalaman perform di beberapa outlet, event-event tertentu. Jadi ada beberapa outlet yang welcome, ada beberapa outlet yang kok agak ini ya, musiknya agak segmented, terlalu tematik yang sudah era-era sekarang udah jarang. Justru kita melestarikan yang hampir punah itu. Iya. Ya, puji Tuhan alhamdulillah ya, outlet nggak semua ternyata. Mau analisa kami mungkin 50%, 40% di Malang masih welcome dengan musik blues. Rata-rata itu ownernya mesti paham musik. Kalau ownernya mindsetnya bisnis, uang dan laba, ya musik-musik yang umum. Ya mohon maaf ya para outlet, ini hanya sedikit sharing dari kami seniman blues. Gitu iya. Ya, tapi kami tetap optimis karena kami yakin karena musik ini musik yang istilahnya akar dan semua musik kami sepakati sumbernya di blues. Ibarat kitab ini kitab yang ulama, kitab yang benar-benar jadi referensi gitu. Jadi kitab ini jadi kiblat gitu ya. Ya, kiblat. kita acuan atau inspirasi atau apa kan. Jadi kita tetap optimis Pak Agus. Optimis. Kami yakin aja. Karena di barat di sananya tuh masih ini sih, masih blues masih malah justru banyak ini kan, banyak subnya kan. Iya. Subnya malah berkembang. Iya. Ini di mix sama tema funk, tema apa, jadi banyak, explore tambah banyak. Kami yakin aja. Optimis ya? Optimis untuk entertain terutama khususnya di Malang ya, Jawa Timur lah. Kami optimis. Aku juga nangkepnya sih lebih ke jadi peluang ya. Karena pemain blues itu juga selain segmented itu juga hampir jarang, hampir nggak ada gitu kan. Yang kita ngomongin durasi hiburan di Kota Malang itu kan 3 jam lah maksimal ya kan. Ya 3 jam. Itu dekat kepotong break
setengah jam atau? Iya, setengah jam. Setengah jam gitu kan? Kurang lebih hampir 3 jam. Kayaknya hanya Blues on Fire gitu yang bermain di musik-musik kayak gini gitu. Aku pikir kalau aku sih pribadi malah nangkepnya itu sebagai peluang, entah peluang karena nggak banyak pemain yang bermain di jenis musik ini gitu kan. Tantangannya mungkin apa sih first impression pengunjung di kafe itu waktu melihat Blues on Fire, akhirnya besok kapan ya Blues on Fire main lagi, kan tantangannya kan mungkin kayak gitu ya. Tantangan seperti itu. Iya kan, entah itu kita akan bermain gimmick ngajak penonton atau bikin mungkin pertanyaan seputar lagu blues yang mereka akhirnya bisa ikut nyanyi, atau ada edukasi secara soft ya. Iya betul, pendekatan ya, lebih ke pendekatan ya. Next datang ketiga atau keempat akhirnya paham, akhirnya bisa kena, oh enak banget ternyata yang dibawakan Blues on Fire, oh ini Aretha Franklin atau iya betul King atau apa. Iya, jenis itu yang mungkin nggak tahu jenis apa, mungkin gitu, seperti itu bagus ya. Iya, kaitannya yang aku bilang tadi bahwa ini adalah sebenarnya sebuah peluang karena tidak banyak yang bermain di sini. Siap. Iya kan. Ya oke lah. Semangat terus buat Blues on Fire dengan semua keoptimisan dan keberlanjutannya. Ya siap. Kan? Dan mohon maaf Pak Agus, kan selama ini kami masih reguler. Yap. Itu ada di beberapa outlet Malang. Boleh disebutkan dong. Ya inisial K lah. Inisial K, lokasinya di inisial D. Lembah D gitu ya. Oke. Ya, seperti itu. Tiap hari apa itu? Friday. Tiap hari Jumat jam 8 until 11. Oke, berarti ya masih ada slot di beberapa hari yang lain ya? Ada. Semisal yang tahu sekarang nonton live session ini gitu kan, maksudnya dengan bisa bertumbuh di suguhan live session yang bisa dinikmati sekarang ini bisa di live kan di kafe kalian loh gitu kan, ya kan? Iya kan? Good idea, bisa. Iya kan, maksudnya kan ini yang menikmati kan bukan hanya kita gitu kan, entah itu si pengelola kafenya atau bahkan pemilik kafenya ya kan, tertarik dengan lagu-lagunya yang dibawakan barusan ya kan. Silahkan kontak-kontak semua informasi. Tadi sebagai striker kami dia selalu remind. Yes. Instagram kami ini. Iya. Dan ada sedikit story, sedikit tambah. Nantinya di bawah sini itu ada keterangannya ya kan. Dulu aku ingat waktu Bandung pertama, first time di Blues on Fire. Yes. Ada customer pengunjung yang request dan tari pada saat itu masih kenceng dia. Maaf kami tidak membawakan lagu di luar blues. Keras boom. Kejem ini yang makan aku tadi bilang pekat ya ini. Pekat banget ya. Terus aku masuk ternyata mereka punya visi misi sendiri. Yes. Memang berat banget. Proses yang 1 ke 2 ini berat banget. Tapi udah masuk proses 3 ya sudah. Ada pasar sendiri, kita pelan-pelan 10%, 20%, pasar maksudnya customer yang grupis ya. Yes. Nah, itu grupisnya setia di blues. Ya, loyal gitu ya. Siap. Seperti ya, itu. karena satu yang aku juga rasakan sampai hari ini bahwa yang dilakukan sama Blues on Fire itu lebih ke konsisten sih sebenarnya. Amin. Konsisten di jalurnya gitu kan. Iya kan. Istiqomah. Berarti yang inisial A aku tadi bilang dibentuk tahun 2009 2010 itu enggak konsisten dong. Inisial A itu si drummer itu. Iya. Oke. Bukan yang A1-nya, kalau A1-nya kan sama T ya kan. Yes. Oke, terima kasih Bobby. Thank you. Kita akan lanjut satu lagu berikut ini juga spesial banget akan dibawakan sama Blues on Fire. Jadi jangan kemana-mana. Kita akan melanjutkan satu sesi berikut ini. Apa ya, spesial banget lah.
mama needs a morning meal. I don't need no instant breakfast, and I'm hungry for something I can't feel. Now some girls they don't mind. Instant breakfast is all they need. But I'm a type of woman takes you 2 hours time to feed. You know what to do to end my appetite. I'll make your honey to melon, split open, juicy and ripe. Wake up, needy, your mama needs a morning meal. I don't need no instant breakfast. I'm hungry for something I can't feel. Oh, hey. Now I don't like going hungry, but it makes me kinda mean. If I don't get my meal on time, I'm likely to cause a scene. That's why I need you, daddy, for my personal gourmet shake. Before I have instant breakfast alone, I'll try to stop to death. Oh, wake up, daddy, as your mama needs a morning meal. Oh, yes, I do. I don't want no instant breakfast. Oh, I'm hungry for something I can't bear. Oh, yeah, 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 yeah. Yes. Mantap. Itu tadi sebuah tembang yang berjudul Instant Breakfast. Wih, Instant Breakfast itu kayaknya apa ya kalau kamuflasekan itu? Serangan fajar. Iya. Aku kok Setengah medok ya? misteri kayaknya. Kayaknya kita udah mau menuju puncak sesi kali ini. Jadi banyak banget hal yang kita bahas dan saling mendalami satu persatu dari personilnya Blues on Fire gitu kan. Jadi kita lebih tahu apa sih dari dalam diri mereka yang mereka rasakan, yang mereka lakukan, yang mereka explore. Banyak hal lah yang tadi udah kita obrolin gitu kan. Tapi ada 2 pertanyaan terakhir nih kayaknya. Sayang kalau dilewatkan karena penasaran aja gitu kan. Mungkin aku pengen ngobrol sama Tari sini. Oh, sama saya. Buat nanti kita lanjut sebelum kita lanjut ke closing gitu kan. Oke, kalau Tari itu king atau queen of blues menurut Tari? Menurut saya? Oke. For me mungkin I don't know kalau teman-teman lain mungkin punya jawaban lain ya. But for me every single singer, setiap penyanyi yang berasal dari yang punya kulit hitam, yang what they call Afro American, yang berasal dari sana adalah king and queen of blues. King and queen. Semuanya. Oke. Kenapa? Karena cara bicara mereka itu pun sudah ngeblues, ngomongnya aja sudah blues gitu ya. Bagaimana mereka mengintonasikan kalimat
itu juga sudah masuk ke bluesnya. Karena memang itulah itu yang namanya ini ya, local genius ya. Local genius. Jadi sesuatu yang kita tidak bisa tiru meskipun kita sudah belajar teknik yang sampai melet-melet. Kita belajar misalnya cengkok Sunda. Kalau bukan orang Sunda sendiri, nggak akan bisa melakukan cengkok Sunda yang seperti orang Sunda beneran. Seperti itu. Jadi blues itu memang mengandung local genius seperti itu karena berhubungan dengan area, berhubungan dengan daerah. Jadi mereka yang berasal dari sana, yang berkulit hitam, itu pasti menurut saya adalah king dan queen. Ya, bisa di kita nalar bersama ya, kayak kan memang karena memang lahirnya dari sana gitu. Betul, kan. Iya kan, kita nggak bisa memungkiri gitu kan. Dan tidak bisa diireni apa ya? Iya. Nggak bisa iri sama mereka. Kok mereka bisa begitu, kita enggak. Loh, asalnya dari sana. Ada lagi satu Miss. Ya, nyinden kayak. Iya. Ada lagi satu pertanyaan yang cukup menggelitik ini. Menggelitik bagiku karena apa ya? Ada statement, banyak statement yang di luaran sana itu yang antaranya secara personal mereka itu nggak paham secara teknis. Atau memang pembawaannya memang kayak gitu, atau akhirnya model personal yang dibilang aku bluesman atau blues girl, apa ya? Tipikal orang-orang yang blueser ya. Dengan menghalalkan segala cara aja gitu. Katanya gini, apa istilahnya, semakin fals itu semakin blues. Itu gimana gitu kan? Pak, tapi aku tanya dulu, pernah dengar nggak sih statement atau istilah kayak gitu? Dan itu sudah lama sekali, nggak cuma blues ya, jazz juga digitukan. Bener. Semakin meletot semakin jazz. Meletot. Betul, Pak Suga. Kalau menurut secara aku lihat Miss Tari kan seorang praktisi juga gitu kan. Kalau tanggapan seorang Miss Tari kayak gimana hal kayak gitu? Jadi begini, betul antara mereka tidak tahu teknis atau memang itu apa istilah itu sudah merakyat ya, semakin fals semakin blues. Loh itu loh Mick Jagger itu loh kalau nyanyi fals tapi kok enak gitu kan. Loh iku loh siapa yang BB King itu loh nyanyi yo tahu fals tapi loh kok enak. Jadi begini, kalau sehubungan dengan local genius tadi yang kita singgung tadi, bahwa sebenarnya yang mereka dengar fals itu adalah sebuah bukan notasi yang memang untuk nyanyi tapi ngomong. Jadi mereka itu ngomong sebenarnya. Jadi gini misalnya, wake up day, your mama needs a morning meal. Wake up day, your mama needs a morning meal gitu. Itu enggak bukan yang mereka nyanyi your mama needs a morning meal. Enggak begitu. Tapi mereka lebih ke ngomong. Nah, ngomongnya itulah yang mereka anggap fals. Nah, karena memang cara ngomongnya mereka di sana itu mereka punya yang namanya stressing ya, yang namanya penekanan. Misalnya kita ngomong Amerika. Kalau mereka ngomong America atau American atau Japan gitu. Itu mereka, sudah bernada itu kan. Itu sudah ada intonasinya. Iya, kan? betul. Nah, itu yang sering membuat keliru persepsi bahwa ternyata nyanyi blues boleh fals. Loh, fals yang bagaimana dulu? Kalau kamu fals secara komposisi musik ya kamu ngerusak lagu. Tapi kalau kamu nyanyi kamu tahu intonasinya di mana, kamu tahu stressingnya di mana, dan kamu mempraktekkan itu dengan ngomong, nggak ada fals itu nggak ada. Atau fals tapi malah enak. Nah, secara musik fals tapi secara komposisi lo masuk ini nempel gitu. Jadi gitu sih, mudah-mudahan bisa dipahami sih. Iya. Mister Suga pasti paham ya. Iya. Secara pemahaman simpelnya itu adalah kita harus memahami dulu bahwa blues itu kan menyampaikan keresahan gitu kan. Betul. Cara menyampaikan ada yang nyanyi, ada yang ngomong. Betul. Ada yang rap gitu kan. Iya kan? Betul. Nah,
mungkin yang perlu dipahami dan dipelajari dalam artian dilatih itu adalah kapan ada lirik yang itu memang bisa kita buat ngomong di tengah-tengah nyanyi gitu kan. Bisa. Ya, nggak asal bisa. yang ternyata nang kene pas lirik iki tak meletotno tanpa latihan. Dan itu nggak bisa. Aku yakin itu akhirnya yang dibilang bahwa semakin fals semakin blues gitu kan. Padahal sing ngrungokno, "Loh, kok meletot ngene?" Loh, iki blues. Ya. Iya. Oke. Gitu. Sepakat sih. Jadi that's why saya tadi bilang local genius karena kita orang Indonesia, kita tidak berbicara seperti mereka. Meskipun kita berbahasa Inggris, kita tidak berbicara hey what's up man gitu. Kita enggak gitu. Tapi mereka sudah begitu gitu ya. Jadi ketika mereka nyanyi ketika mereka ngomong ya seperti nyanyi, ketika mereka nyanyi ya ngomong. Yes. Ya, jadi begitu. Iya. Karena di ini ya teknik mereka, bukan teknik tapi kebiasaan mereka ngomong itu sebenarnya sudah ada nadanya sebenarnya. Kalau kita rasakan loh ya. Ya, betul. Why gitu. Sebenarnya kita pun ada nadanya gitu ya. Betul. Kalau ngomong orang Jawa pun ada nadanya. Betul, Cuma betul. Lebih concern kalau kita di sana itu kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris ya, itu ada yang namanya pelajaran memang intonasi khusus, intonasi dalam bahasa Inggris, di mana yang mana kasih stressing, yang mana enggak. Ketika stressing itu dirubah, orang sana nggak akan paham kamu ngomong apa, nggak akan paham. Yes. Kayak misalnya dessert dengan dessert itu sudah beda arti, yes. kayak gitu. Nah, itu yang kita orang Indonesia mungkin ya ada mungkin kata-kata, beberapa kata yang memang harus ada stressingnya, tapi sepertinya tidak terlalu krusial untuk memahami artinya daripada bahasa Inggris. Kalau di Indonesia itu mungkin slengeannya gitu kan. Nah, bahasa slengeane. Tuh. Iya. Cuman ya itu tadi balik lagi ke tema kita hari ini ya kan. Seperti yang pertanyaan terakhir tadi yang tak lontarkan. Yep. Akhirnya ya tetap enggak statement kayak gitu yang semakin fals semakin blues enggak bisa ditelan mentah-mentah. Dalam artian kita juga harus bisa memikirkan waktu kita bernyanyi dengan menggunakan dasar itu dan akhirnya outputnya itu ternyata nggak enak, itu kan juga harus jadi konsen gitu kan. Betul. Oh ternyata gak iso tak gawe sembarangan gitu kan. Oke lah iki part ini tak gawe kayak ngobrol gitu kan, atau ngomong atau aku emosi ngobrol gitu kan, tapi tetap harus dilatih gitu. Betul. Kan. Kayak gitu sih kayaknya kesimpulannya ke sana deh kayaknya. Iya. Gitu atau ya? mungkin ada lagi satu statement yang blues itu bebas, sakarep gitu, ada yang ada begitu, banyak kan? banget itu. Nah itu bisa juga kita luruskan di sini bahwa setiap genre musik itu punya aturan, gitu ya. Kenapa? Karena ketika tidak mematuhi aturan itu, ya berarti bukan genre itu, kan begitu. Lah kalau dibilang blues itu bebas, ndak koyo rock, ndak koyo iki, ndak koyo iku. Jangan salah ya, blues itu punya aturan gitu ya. Jadi ketika aturan itu tidak dilakukan, ya bukan blues namanya. Kayak gitu. Ketika pentatonik ndak dijalankan, kamu jalan minor biasa wes, mayor biasa wes, lo itu yo bebas banget, tapi akhirnya juga bukan blues gitu. Jadi akhirnya ketika ngomong blues itu bebas, gak ono aturan, yo di segi mananya gitu ya kan, di segi mananya. Kalau kita mikirnya cuman blues iku sak karepe, yo berarti beatnya drum sama beatnya bass boleh nggak sama dong, kan malah gitu ya. Kasarannya kan begitu. Gitu. Jadi saya luruskan di sini, kita luruskan di sini bahwa setiap genre musik itu kenapa disebut genre ini dan itu karena mereka ada aturan masing-masing. Sepakat kalau itu. Jadi kenapa akhirnya dipetakan gitu kan, ada genre A, B, C, D sampai Z gitu kan. Ya karena memang masing-masing punya rule yang jelas gitu kan. Kalau ngomongin bebas itu ya otomatis bebas dengan aturan yang berlaku di kamu bermain di situ gitu kan ya. Oke, thank you Miss Tari. Sama-sama.
Sekali lagi thank you Blues on Fire, thank you Fendi, thank you Gale, thank you Bobby, ya kan. I love you. Sepertinya I love you. kita udah cukup padat nih hari ini kita ngobrolnya ya kan. Yes. Mudah-mudahan bermanfaat buat Amin. teman-teman yang menonton sesi kali ini ya kan. Amin. Mudah-mudahan banyak yang semakin terinspirasi. Amin. Kalau butuh informasi tentang apapun bisa ada nanti kita kasih keterangan di kolom bio ya kan. Yes. Music Room ini adalah sebuah studio recording. Thank you yang punya Music Room Gale. Kemudian teman-teman kameramen ya kan. Thank you. Thank you juga partner saya sound engineer di samping saya ini, Bung Anto Badaks. Iya. Oh iya. Sekali lagi terima kasih buat sharing-sharingnya teman-teman. Sama-sama. Suguhan-suguhan lagunya di sesi kali ini. Terima kasih. Semoga semua tetap dalam lindungan Tuhan dan Amin. diberikan kesehatan sampai kapanpun. And you too. Dan kita akan bertemu di sesi berikutnya dengan kondisi sehat walafiat. Sekali lagi saya tutup sesi kali ini dengan ucapan alhamdulillah, puji Tuhan, semoga semuanya tetap sehat dan bahagia, Amin. menjalankan passion sampai kapanpun. Amin. Dan kita bersenang-senang. Ya. Iya, saya tutup ya sesi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah.